nama saya Made Ayu Aryani, panggil saja saya Ayu. Saya adalah pemilik dari Rumah Rena yang bergerak di UMKM jamu dan herbal sudah sejak 2012 lalu di Solo. Kemudian kita sudah expand market di Bali sejak 2019 lalu. Sangat menyukai untuk membuat meramu jamu. Ini sebenarnya berawal dari saya sejak remaja. Waktu itu sudah mulai meramu untuk kunyit asem, dan itu untuk masa-masa dimana namanya remaja, kita mulai adanya menstruasi, dan di situ saya meramu pertama kali jamu. Dan ibu pun mengajarkan saya dari meramu, dan sudah diajarkan sejak kecil pun untuk meminum jamu. Nah, di situ ada rasa passion dan suka dengan yang namanya jamu. Kenapa saya akhirnya membangun Rumah Rena? Karena terinspirasi dari ibu saya, dan juga terinspirasi dari melihat dari masyarakat yang mulai banyak penyakit. Alasan saya yang mendasari untuk ada keinginan untuk menguri-uri itu karena memang terinspirasi kembali ya dari ibu yang menurunkan ilmunya kepada saya untuk membuat jamu. Kemudian dari situ saya terpikirkan kenapa ini tidak saya lestarikan untuk generasi berikutnya, sehingga disitulah saya ingin mengembangkan jamu dan melestarikan jamu kepada generasi muda berikutnya. Jamu yang biasa saya buat biasanya pasti sudah pernah tahu tentang kunyit asam, dan itu memang sejak awal yang tadi saya sudah bicarakan, itu sudah pernah saya buat sejak saya remaja dan saya konsumsi sampai sekarang. Itu bagus untuk ketika seorang wanita pada masa menstruasi, dan itu mengkonsumsi jamu kunyit asam. Kemudian juga bagus untuk detoksifikasi juga. Nah, selain itu saya biasanya juga bikin beras kencur, dan ini pasti sangat umum sekali karena memang beras kencur ini enak sekali ketika itu untuk pengobatan dan pencegahan seperti flu. Selain itu biasanya saya juga bikin temulawak. Kenapa saya suka dengan jamu temulawak juga? Karena temulawak ini bagus untuk memperbaiki atau maintenance merawat namanya fungsi organ liver kita atau hati. Dan ini sangat baik karena saya juga pekerja keras dan sering kadang begadang juga karena kerja yang cukup membutuhkan tenaga. Jadi di situ saya merawat fungsi organ tubuh saya dengan temulawak juga. 3 jamu yang biasa saya buat tadi, kunyit asam, beras kencur, dan juga temulawak. Mungkin teman-teman juga pengen tahu tentang apa sih yang biasanya ingredients atau bahan baku yang saya gunakan. Nah, kalau biasanya kunyit asam pasti tentu aja ada kunyit, kemudian ada asam, dan itu yang paling utama. Kemudian kalau untuk beras kencur ada beras. Nah, biasanya saya kalau kebanyakan pakai beras putih, kadang saya menggunakan beras merah. Nah, itu ada dari 3 jamu yang saya sering buat ini. Kalau ingredientsnya, bahan baku yang saya gunakan, kunyit asam tentu aja dasarnya adalah kunyit dan asam. Kemudian beras kencur ada beras dan kencur, kemudian saya tambahkan jahe. Berasnya saya biasa ganti dengan beras merah. Kemudian ada temulawak. Nah, ini adalah biasa saya gunakan temulawak plus ada kunyitnya juga. Jadi taste-nya akan lebih friendly ke lidah kita. Dan juga biasanya saya menggunakan gula aren. Ada jamu yang saya pernah meramu dan meracik, dan itu cukup sulit. Yaitu waktu itu ada klien yang meminta saya membuat jamu GERD atau untuk mahya biasanya. Dan ini yang tersulit karena saya harus menganalisa beberapa bahan yang cocok untuk GERD. Karena tidak hanya untuk lambung, tetapi juga sampai pada kerongkongan. Nah, ini bahan-bahannya pada dasarnya ada juga kunyit sebagai antibiotik, kemudian juga ada akar manis, itu juga membantu di pelega tenggorokan juga, dan ada beberapa bahan rempah lainnya yang saya gunakan.
prestasi yang pernah saya torehkan selama saya membuat jamu tradisional bersama Rumah Rena, saya pernah dari 2012 sampai saat ini beberapa prestasi seperti Creative Young Entrepreneur, kemudian 10 Outstanding Young Person, dan juga pernah menjadi Young Entrepreneur di Solo Creative City Network. Begitu juga sampai akhirnya di tahun terakhir ini kita juga dipercaya untuk melakukan workshop di G20. Pendapat saya mengenai movement di mana saya nguri-nguri budaya jamu tradisional ini terkait dengan era generasi milenial. Di situ saya melakukan banyak kegiatan dengan melakukan workshop ke berbagai universitas dan juga menggandeng beberapa mahasiswa maupun para pendidik untuk menyebarkan tentang jamu tradisional itu sendiri dari generasi nenek moyang hingga saat ini, sehingga mereka akan lebih aware bagaimana cara melakukan perawatan terhadap tubuh kita secara alami. Biasanya balik lagi ya, sekarang tuh lagi banyak sekali sehat itu tidak hanya dilihat dari fisik kita, tetapi sehat itu harus dilihat secara holistik. Jadi dari mental, emosi, kemudian fisik. Nah, di sini dimana jamu ini menjadi intervensi untuk kesehatan kita juga. Jadi dia bisa membantu untuk kesehatan holistik bagi anak muda sekarang.